Perkenalkan, nama saya Agung Joshua Tampu Bolon, NIM 1903060087 dari Peternakan B. Di sini saya akan menjawab tugas MTU, di mana soalnya adalah jelaskan proses informasi pada dunia perunggasan Indonesia sesuai dengan literatur yang ada. Nah, pada tahun 1975, pemerintahan Indonesia melakukan intervensi baik dari aspek teknologi, pembatasan skala usaha, dan pemasaran. Kemudian pada tahun 1980, industri ayam ras mulai berkembang dengan baik dari skala kecil hingga ke skala komersial, di mana kemajuan yang terjadi itu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, setelah itu perkembangan itu juga sempat membuat industri ayam ras Indonesia mampu mengekspor ayamnya. Kemudian pada tahun 1997 sampai 1998, industri ayam ras hampir kolaps dikarenakan pada masa itu terjadi masalah dalam negeri yang cukup besar. Lalu pada tahun 2004 sampai 2006 terjadi penyakit pada ayam yang membuat ayam banyak mati, di mana penyakit itu adalah flu burung. Kemudian pada tahun 2006 sampai seterusnya, industri ayam ras di Indonesia sudah mulai membaik dan sudah mulai memperbaiki dari keterpurukan yang terjadi pada tahun 2006 sebelum. Nah, untuk soal nomor 2 itu jelaskan jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama adalah ayam strain Ross. Nah, strain Ross ini dikembangkan untuk memiliki FCR dan daya tahan hidup yang lebih baik. Kemudian fokusnya itu untuk mengembangkan genetik, di mana membuat kaki ayam tersebut kuat dan mampu menopang badannya yang besar. Kemudian ada strain Hybro. Nah, strain ini memiliki fokus pengembangan untuk ketahanan daya tahan hidup, di mana dia mampu bertahan dalam menghadapi penyakit-penyakit. Kemudian fokus pengembangannya itu ke arah karkasnya, supaya karkasnya itu lebih besar dan performanya itu di daerah tropis itu jadi kuat. Kemudian ada ras strain Chop. Nah, strain Chop ini dikembangkan di 60 negara lebih. Nah, strain ini memiliki fokus pengembangan di bidang FCR-nya. Nah, secara genetik strain ini dikembangkan untuk pembentukan daging pada bagian dada. Kemudian di soal nomor 3 itu jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak unggas pedaging dengan memberikan contoh berasal dari satu jurnal. Nah, jurnal yang saya ambil itu dari jurnal pengaruh beberapa jenis pakan terhadap kinerja produksi kuantitatif dan kualitatif, di mana penciptanya itu adalah Septiani Anggitasari, Irfan Haji Junaidi pada tahun 2016. Nah, menurut jurnal, di mana di dalam jurnal itu dia membandingkan beberapa jenis pakan komersial terhadap performa dari si ayam. Nah, di situ diketahui bahwa aspek konversi atau perbedaan jenis pakan itu mempengaruhi nilai konversi dari pakan tersebut, di mana pakan dari PTM memberikan hasil yang FCR-nya memberikan hasil konversinya lebih rendah dari beberapa pakan lainnya. Kemudian faktor lain dari perkembangan performa itu didasarin dari faktor genetik, terus ventilasi udara dari kandangnya, kemudian dari kualitas pakannya sendiri. Kemudian nomor 4 ini soalnya ialah berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minum yang dapat diberikan pada ternak unggas. Nah, berdasarkan literaturnya dari kebutuhan gizi ternak di Indonesia yang dikemukakan oleh Pius P. Kataren dari Balai Penelitian Ternak, ayam broiler dikelompokkan menjadi 2, yaitu starter dan finisher. Nah, starter itu pada umur
0 sampai 3 minggu, sedangkan finisher itu adalah 3 minggu sampai 6 minggu. Jenis kebutuhan gizi pedaging hanya dibatasi, di mana protein, asam amino, lisin, metionin, dan asam amino esensialnya dia tidak terlalu banyak. Kemudian untuk ayam finisher dia dianjurkan minimumnya 19% di 19% menjadi 20%. Kemudian kebutuhan minumnya sendiri untuk 1000 ekor dia bisa mencapai 192 sampai 308 liter. Soal nomor 5, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas berdasarkan jurnal. Nah, jurnal yang diambil itu berdasarkan pengaruh pencahayaan terhadap persentase lemak abdominal ayam kampung yang dikemukakan oleh Andi Syahari Stein dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, di sini di dalam jurnal ini pencahayaan adalah parameter paling penting dari produksi unggas. Nah, pencahayaan ini merupakan faktor yang paling kritis dari semua faktor lingkungan bagi unggas, di mana pencahayaan itu terbagi dari 3 aspek, yaitu intensitas cahaya, durasi, dan panjang gelombangnya. Nah, intensitas cahaya ini salah satunya di mana terlalu panas itu dapat mengakibatkan ayam jadi menghindar dan tidak mau makan. Kemudian perkembangannya tidak baik. Lalu durasinya, jika durasi pencahayaan terlalu lama, ayam juga akan terlalu banyak minum sehingga tidak akan meningkatkan bobot badan. Kemudian durasi panjang gelombang. Nah, pencahayaan ini memiliki jangkauan yang luas. Nah, jika jangkauan luas itu tidak terpenuhi dan tidak sampai ke sisi-sisinya, ayam akan merasa kedinginan. Nah, pencahayaan memungkinkan unggas untuk menetapkan keserasian dan mensinkronkan atau menyamakan banyak fungsi esensial, termasuk temperatur tubuh dari si unggas, terus langkah metabolisme dari si unggas, dan mempermudah kegiatan makan dan pencernaan dari si unggas itu tersebut. Kemudian masuk di nomor 6. Nah, nomor 6 sendiri manajemen apa saja yang disediakan peternak pada masa finisher. Nah, yang pertama itu adalah kontrol temperatur, di mana pada saat ayam sudah masuk masa finisher, temperaturnya harus dijaga seminimal mungkin, di mana batasnya itu adalah 21 derajat Celcius. Kemudian kepadatan. Kepadatan ini juga salah satu faktor periode finisher, di mana kepadatan, jika ayam terlalu padat maka ayam itu akan susah bernapas dan akan himpit-himpitan sehingga saling menimpa satu sama lain. Kemudian ventilasi. Ventilasi ini salah satu faktor paling penting dikarenakan ventilasi merupakan saluran udara dari ayam tersebut. Tanpa ada ventilasi, maka ayam akan mati karena kekurangan oksigen. Kemudian jumlah pakan dan jumlah minum. Itu sangat berpengaruh karena pada ayam masa ini dia sangat membutuhkan jumlah pakan yang besar dan minum yang tinggi karena tubuh mereka itu sudah panas, lalu memerlukan banyak pakan untuk meningkatkan metabolismenya. Terus pencahayaannya juga penting karena ayam tidak akan mau makan jika tidak ada lampu yang menyinari atau pencahayaan yang menyinari mereka. Kemudian penangkapan ayamnya. Penangkapannya juga dilakukan tidak boleh kasar karena dapat membuat ayam tersebut cedera dan mengurangi harganya. Nomor 7 ialah jelaskan perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka dan bagaimana hubungannya dengan performa unggas dipelihara di dalamnya. Nah, kandang sistem terbuka itu atau open house, dia semua dindingnya terbuka. Kemudian aspek udaranya itu tergantung cuaca di luar kandang.
Nah, sedangkan untuk kandang tertutup, dia semua dinding kandangnya terbuat dari tembok atau semen. Nah, ventilasi udara dan pergerakan udaranya juga tergantung sepenuhnya dengan kipas yang digunakan. Hubungannya terhadap performa unggas broiler sendiri, di mana sistem closed house ini rata-rata lebih baik dibanding kandang open house karena suhu, sistem udara, pakan, dan kelembapannya terjaga dengan baik. Sedangkan kandang open house, dia memiliki persentase yang lebih kecil daripada si kandang closed house karena suhu, kelembapan udara itu tergantung pada keadaan di luar. Kemudian di soal nomor 8, jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas. Nah, berdasarkan jurnal. Nah, jurnal yang saya gunakan itu ialah dampak flu burung terhadap produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil. Nah, jurnal ini dikemukakan oleh Nyak Ilham dan Yusmichat Yusdija. Nah, disimpulkan bahwa kerugian ekonomi produksi unggas dan kerugian akibat flu burung disebabkan oleh dampak yang tidak langsung karena permintaan akan ternak menurun serta menyebabkan harga-harga turun karena masyarakat takut penyakit tersebut nular ke diri mereka. Kemudian untuk flu burung sendiri, lokasi kandang unggas dia berpengaruh dengan tingkat wabah flu itu. Semakin tinggi kepadatan unggas di dalamnya dan semakin dekat lokasi kandang dengan kandang yang lain, di mana kandang yang lain sudah terkena flu burung, maka infeksinya akan semakin cepat dan semakin besar. Kemudian secara agregatnya, dampak flu burung menyebabkan penurunan pendapatan dari usaha unggas, di mana banyak yang terinfeksi dari sekitar 83,5 menjadi 68,7%, dan usaha unggas yang tidak terinfeksinya bisa jadi dari 83,1 menjadi 75%. Namun secara nominal tidak karena peternak juga punya usaha lain sebagai sumber pendapatan, tidak hanya ayam, sehingga pendapatannya masih bisa distabilkan. Untuk soal nomor 9, jelaskan apa saja yang harus disiapkan peternak pada saat memasuki periode brooder. Nah, pada saat panen sebaiknya dipersiapkan peralatan terlebih dahulu seperti kotak kandang, kemudian ayam sudah mulai disekat, kemudian tali rafia, timbangan ayam, bisa jadi timbangan gantung atau timbangan duduk, kemudian nota untuk mencatat penjualan, kemudian alat tulis, kemudian ada kalkulator juga untuk menghitung total berat ayam yang sudah keluar dari kandang. Kemudian tim penangkap akan mengambil ayam, kemudian si penulis berat badan akan menulis jumlah dan hitungan di dalam nota berapa berat ayam yang sudah dikeluarkan dari kandang. Mungkin itu saja hasil dari jawaban saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.